Akhir pekan balapan MotoGP 8 Juni 2025 menyajikan banyak momen menarik yang bikin para penggemar gak bisa berhenti ngomongin. Dari komentar santai Pecco Bagnaia, keluhan keras Fabio Quartararo, sampai ledakan emosi Joan Mir, semuanya menunjukkan betapa panasnya persaingan musim ini, baik di dalam maupun di luar track. Pecco Bagnaia tampil cukup tenang meskipun belum tampil dominan seperti musim lalu. Usai sesi balapan, dia justru menyarankan rekan setimnya tahun depan, Alex Marquez, untuk mencoba motor YP25 lebih awal. Bagnaia menilai motor baru Ducati ini punya potensi besar tapi butuh adaptasi khusus. Daripada kaget nanti, mending dari sekarang, begitu kira-kira nada santainya. Bagnaia memang dikenal tenang, tapi ucapan ini mengisyaratkan bahwa YP25 bukan main-main. Sementara itu, di garasi Yamaha, Fabio Quartararo tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ia terang-terangan mengeluh bahwa motor M1 yang dipakainya mengalami getaran hebat, hingga mengganggu performanya secara keseluruhan. Vibrasinya bikin saya kehilangan feeling, keluh Fabio. Yamaha musim ini memang belum menemukan resep yang pas, dan Quartararo tampak makin frustrasi dengan perkembangan yang stagnan. Marc Marquez, yang kembali jadi sorotan usai memenangi balapan sprint, justru tampil merendah. Ia menyebut kemenangannya bukan karena tampil agresif, melainkan karena strategi, main aman. Saya cuma berusaha nggak bikin kesalahan dan menjaga ban, katanya. Tapi ya, kita tahu sendiri, Marquez kalau bilang main aman, tetap saja bisa nyalip lawan di tikungan terakhir. Skill dan instingnya belum pudar, bahkan setelah sekian cedera yang dialami. Tapi mungkin momen paling emosional datang dari paddock Honda. Joan Mir yang selama ini dikenal cukup kalem, tiba-tiba meledak emosinya ke arah Jack Miller. Entah apa pemicunya, tapi Mir terlihat benar-benar marah. Ada yang bilang karena insiden di lintasan. Ada juga yang menduga karena komentar Miller soal performa Honda. Yang jelas, ini jadi bahan perbincangan hangat di paddock dan media sosial. Ketegangan antara pembalap musim ini memang makin terasa. Persaingan bukan cuma soal siapa yang tercepat, tapi juga siapa yang bisa mengatur emosi dan menjaga hubungan di dalam tim. Dalam situasi seperti ini, satu kata atau satu aksi di lintasan bisa langsung memicu konflik berkepanjangan. Dari sisi teknis, banyak tim masih berjibaku mencari setelan motor terbaik. Ducati tampak unggul secara keseluruhan, tapi tim-tim lain tidak tinggal diam. KTM dan Aprilia terus mengembangkan paket mereka, sementara Honda dan Yamaha masih harus memutar otak lebih keras. Dengan sisa musim yang masih panjang, apapun bisa terjadi, apalagi kalau hujan tiba-tiba turun seperti musim-musim lalu. Balapan kali ini juga menjadi pengingat bahwa sprint race bukan lagi sekadar bonus show, tapi benar-benar krusial untuk strategi keseluruhan. Poin tambahan dari sprint bisa mengubah posisi klasemen dengan cepat. Marquez dan Bagnaia sama-sama tahu cara bermain di situasi ini, dan pengalaman mereka jadi senjata utama. Menarik juga melihat bagaimana media dan penggemar bereaksi terhadap semua ini. Media sosial penuh dengan spekulasi. Ada yang membela Quartararo, ada yang menyindir Joan Mir, dan tentu saja fans Ducati yang makin percaya diri. Drama di MotoGP memang nggak pernah habis. Setiap race selalu ada cerita, bahkan kadang yang lebih panas dari hasil akhir lomba itu sendiri. Dan kita? Ya, kita tinggal duduk manis, nonton, dan ikut deg-degan tiap akhir pekan. MotoGP 2025 memang belum selesai, tapi sudah terasa seperti musim paling berwarna dalam beberapa tahun terakhir. Siap-siap saja, karena kalau minggu ini seru, minggu depan bisa lebih gila lagi. Siapa sangka, Marc Marquez kembali bikin geger pada MotoGP. Meski motornya, Desmosedici YP25, masih punya sejumlah masalah teknis, pembalap asal Spanyol itu tetap bisa mencatatkan waktu tercepat. Banyak yang bilang ini keajaiban, tapi buat fans Marc, ini cuma bukti kalau si baby alien memang belum habis.
Bahkan bos Ducati sendiri sampai geleng-geleng kepala melihat performa luar biasa dari Marquez di sesi latihan terbaru ini. Cerita menariknya, Ducati sebenarnya masih dalam tahap pengembangan untuk motor YP25 ini. Beberapa bagian, terutama elektronik dan traksi, masih belum optimal. Tapi anehnya, Mark seperti bisa menjinakkan motor yang belum sepenuhnya siap itu. Rider lain masih bergelut dengan setup, tapi Mark malah tampil beringas. Bos Ducati sampai bilang, "Kami bahkan belum percaya kalau dia bisa sekencang itu sekarang." Buat kamu yang belum terlalu ngikutin teknis MotoGP, YP25 ini adalah motor prototipe terbaru Ducati yang rencananya akan digunakan secara penuh musim depan. Nah, sebelum resmi dipakai, motor ini diuji dulu oleh beberapa pembalap, termasuk Marc Marquez. Tapi yang bikin heboh, meskipun ini motor yang masih mentah, Marquez malah bikin catatan waktu yang lebih cepat dari rider-rider yang pakai motor versi stabil alias YP24. Yang bikin tambah menarik, gaya balap Marc yang agresif dan penuh intuisi kayaknya cocok banget sama karakter dasar motor Ducati. Padahal waktu awal gabung, banyak yang meragukan apakah dia bisa beradaptasi cepat, mengingat gaya bawa Ducati beda banget sama motor lamanya di Honda. Tapi kenyataannya, Marquez justru kelihatan makin nyaman dan makin cepat di setiap sesi. Reaksi dari para petinggi Ducati pun beragam. Ada yang senang, tapi juga ada yang was-was. Mereka senang karena punya pembalap sekelas Marquez yang bisa membawa data penting untuk pengembangan motor. Tapi mereka juga deg-degan karena ini baru awal, dan performa Marc sudah segini bagusnya. Kalau dia begini terus, bisa-bisa dominasi Ducati tahun depan makin mutlak, ujar salah satu analis paddock. Di sisi lain, pembalap-pembalap Ducati lainnya juga mulai merasa tekanan, terutama Francesco Bagnaia, sang juara dunia, yang pastinya gak mau posisinya sebagai andalan Ducati digeser oleh Marc. Walaupun secara internal Ducati bilang semua pembalap dapat perlakuan sama, tetap aja suasana kompetitif ini pasti makin panas. Apalagi kalau Marc sampai terus-terusan lebih cepat dari Pecco dan rider pabrikan lainnya. Media pun langsung ramai memberitakan kejutan ini. Beberapa media Spanyol bahkan menyebut ini sebagai kebangkitan alien, merujuk pada julukan Marc sejak dulu. Mereka bilang, meskipun motornya belum 100% siap, Marc sudah kelihatan bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan mesin baru. Ini jelas bikin tekanan ke tim-tim rival, terutama Honda yang sekarang justru sedang terseok-seok. Kalau melihat catatan waktunya, Marc bukan cuma cepat di satu lap, tapi juga konsisten di long run. Artinya, bukan cuma jago di time attack, tapi juga siap balapan penuh. Ini jadi sinyal serius buat Ducati, bahwa motor YP25 punya potensi besar, apalagi di tangan pembalap dengan pengalaman dan naluri sehebat Marquez. Fakta bahwa Marquez bisa langsung ngacir dengan motor yang masih bermasalah menunjukkan satu hal. Mentalitas juara itu nggak hilang meskipun sempat dihantam cedera dan masa-masa sulit di Honda. Dia tetap lapar akan kemenangan dan tahu caranya menyesuaikan diri dengan cepat. Bahkan tim teknis Ducati mengakui kalau feedback dari Marc sangat membantu dalam mempercepat proses penyempurnaan motor. Akhir kata, apa yang terjadi di tes kali ini jelas bikin peta persaingan musim depan semakin menarik.